Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jeffrey Kendra Putra di channel Pemula IT pastinya. Dan di video kali ini kita akan memasuki, saya nggak tahu ini segmen apa. Bisa dibilang ini video dadakan dan juga segmen dadakan yang dibuat karena ada masalah pada video sebelumnya. Video sebelumnya itu tentang saya ngebahas Vega Card AMD Radeon untuk kebutuhan 3D, salah satunya untuk aplikasi Blender. Dimana video tersebut menuai banyak kontroversi, walaupun kontroversi ini yang bukan besar banget gitu ya. Tapi kemungkinan tersebut bisa terjadi kalau video tersebut tidak saya private. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa video tersebut bisa kontroversial? Dan ya, makanya semuanya saya akan berusaha untuk meluruskan hal tersebut gitu ya. Kenapa video tersebut bisa kontroversial? Lalu sebagai pengantar aja gitu ya buat teman-teman, buat konteks aja. Kenapa video tersebut saya take down? Karena bisa dibilang pesan atau tujuan dari saya membuat video tersebut tuh tidak tersampaikan ke penonton dengan baik. Yang berakibat pada penonton itu memiliki banyak persepsi yang bisa dibilang kurang tepat akibat dari pesan yang tidak tersampaikan dengan baik ke penonton tersebut. Yang itu disebabkan oleh simplifikasi beberapa materi yang saya masukkan ke video tersebut memiliki banyak kekurangan. Sebagai contoh, saya bilang sebuah statement yang saya baru sadar itu sebuah hal yang kontroversial, yaitu saya bilang ini nggak ada, atau bisa dibilang Vega Card AMD Radeon ini nggak ada bedanya sama kubu hijau gitu. Dan saat saya coba sih ya, bisa dibilang nggak ada bedanya gitu ya sama si kubu sebelah. Yang dimana itu artinya sangat general sekali. Walaupun pada saat itu saya bahas atau sedang ngebahas dalam konteks pengalaman saya menggunakan aplikasi Blender untuk modeling, karena bisa dibilang kalimat tersebut tuh cukup general dan saya akui ada beberapa statement yang bisa dibilang kontroversial yang seolah-olah tuh saya menyamakan performa Radeon dengan kubu hijau gitu ya, menyamakan ini dalam artian Radeon tuh bisa sama dengan kubu hijau. Nah, itu persepsi yang mungkin ada pada penonton yang nonton video tersebut, karena yaitu tadi simplifikasi materi yang kurang baik yang akhirnya saya sampaikan dan akhirnya pesannya nggak tersampaikan dengan baik gitu ya. Itu sih intinya, dan mungkin biar nggak muter-muter, maka dari itu untungnya saya udah buat beberapa poin-poin gitu ya seperti biasa. Kalau di segmen ngobrol IT, bukan bahas IT, itu saya hanya buat poin-poinnya aja, dan diharapkan dengan adanya poin-poin ini saya nggak muter-muter dan balik lagi pesan yang saya sampaikan di video ini tersampaikan dengan baik gitu. Oke, kita akan bagi dalam beberapa chapter, dan chapter pertama ini adalah soal video tersebut tuh tujuannya adalah salah satunya untuk meluruskan beberapa persepsi yang sering muncul pada GPU AMD Radeon. Seperti masalah driver, sama sekali nggak bisa buat dipakai 3D gitu ya. Atau buat ngerender sama sekali nggak bisa, buat video editing nggak bisa. Itu beberapa persepsi yang sering muncul, dan sampai sekarang masih ada beberapa yang mikir bahwa GPU AMD Radeon itu sama sekali nggak bisa buat dipakai hal-hal yang tadi. Jadi bisa dibilang mereka mikirnya cuman bisa buat gaming doang gitu. Maka dari itu ya video tersebut saya buat gitu ya untuk meluruskan hal tersebut. Sambil saya juga nge-review sebuah VGA card, yaitu AMD Radeon RX 7700 XT, yang dimana dia udah punya arsitektur RDNA 3 yang memiliki ray tracing generasi kedua, dimana itu peningkatannya cukup kerasa dibandingin generasi sebelumnya. Ditambah saya juga sekalian ingin meluruskan bahwa Radeon ini lebih utama Radeon RDNA 3 ini udah nggak kayak dulu zaman-zaman Polaris atau RX 500 ke bawah lainnya gitu ya, yang dimana itu banyak masalah driver dan juga nggak support beberapa aplikasi 3D. Ya, saya ingin meluruskan hal tersebut bahwa di RDNA 2 ke atas hal tersebut sudah bisa dibilang jarang ditemukan gitu ya. Masalah driver sama sekali saya pengalaman pakai 5000, 6000, 7000 udah nggak pernah masalah. Walaupun 5000 saya pernah masalah pas Windows update, tapi 6000, 7000 saya belum pernah masalah untungnya. Di 6000, 7000 juga saya ngerasain atau pengalaman saya menggunakan aplikasi Blender ini nggak ada masalah juga. Dan bisa dibilang GPU ini lancar banget buat dipakai Blender sepengalaman saya. Karena video tersebut awalnya judulnya emang seperti itu, pengalaman saya menggunakan Radeon RX 7700 XT untuk kebutuhan aplikasi 3D. Itu pengalaman saya gitu ya. Sebenarnya saya udah nyatain beberapa hal yang tadi kita bahas itu di video kemarin, yaitu AMD Radeon itu punya kemampuan 3D yang udah nggak bisa diremehin seperti zaman dulu. Saya udah bahas soal itu di video sebelumnya, kalian bisa tonton aja di sini gitu ya, karena videonya udah saya take down. Nah, yang perlu kalian ketahui saat ini, AMD Radeon tuh punya kemampuan rendering, atau lebih tepatnya kemampuan 3D yang nggak bisa diremehin seperti pada zaman dulu. Dan jadi opsi yang menarik selain untuk FPS tumpah-tumpah di game.
Yang dimana ini bisa jadi opsi yang menarik gitu ya. Selain untuk FPS yang tumpah-tumpah di game, bisa juga untuk kebutuhan 3D rendering ataupun 3D modeling. Itu bukti ya bahwa saya ingin menunjukkan Radeon ini nggak seburuk yang kalian bayangkan sebelumnya gitu, dan sebenarnya punya kemampuan yang baik gitu ya, terutama untuk kebutuhan game, dan secondary-nya dipakai 3D video editing juga bisa aja gitu ya. Udah nggak kayak dulu lagi. Intinya itu aja sih ya, udah nggak kayak dulu lagi. Oke, tujuan lain dari video tersebut saya buat adalah target pengguna yang saya maksud. Ya, di sini mungkin saya nggak secara langsung nyebutin bahwa saya buat video tersebut tuh untuk beberapa target user tertentu gitu ya. Dan target user tersebut adalah seorang pelajar ataupun mahasiswa. Bukan untuk profesional. Oke, di sini dulu gitu ya. Pelajar dan mahasiswa, di mana kebanyakan pelajar gitu kan budgetnya terbatas. Dan salah satu VGA card yang bisa jadi solusi untuk pelajar tersebut yang pingin main game dengan FPS yang tumpah-tumpah. Tapi balik lagi, pelajar itu pengen juga untuk belajar 3D, belajar video editing, dan butuh VGA card yang bisa buat kedua pekerjaan tadi. Bukan pekerjaan ya, satunya untuk game FPS yang tumpah-tumpah, dan satunya untuk belajar editing ataupun buat 3D. Ada solusi yang menarik, yaitu salah satunya adalah RX 6600. Loh bang, tapi di video tersebut saya reviewnya 7700 XT. Ya benar, 7700 XT ini hanya contoh aja untuk video penggunaan aplikasi 3D menggunakan GPU Radeon gitu ya. Soal itu kita akan bahas di jalan, kita fokus ke yang tadi dulu, yaitu soal RX 6600 yang bisa jadi solusi. Kenapa? Dengan harga secondnya cuma 2 jutaan gitu ya. Daripada pilih misal kayak RTX 3050 bekas, itu pun kayaknya dapatnya 2,7 ya. Itu lebih mahal. Jadi gaming dengan FPS tumpah-tumpah dapat, dan karena ini pelajar yang masih belajar, RX 6600 dengan performa encoding yang udah cukup mumpuni dengan arsitektur RDNA 2-nya, dan juga bisa dipakai buat 3D karena udah support HIP-RT, bisa jadi solusi buat belajar gitu, buat belajar yang di sisi lain pengen FPS yang tumpah-tumpah, di sisi lain juga pengen buat dipakai belajar. Jadi 6600 udah cukup banget buat belajar untuk pelajar tersebut. Oke, sampai sini mungkin udah cukup jelas ya, dan tadi saya mention 7700 XT sedikit. Dan ya RX 7700 XT tersebut hanya sebagai contoh untuk penggunaan 3D gitu ya. Atau lebih tepatnya bagaimana arsitektur RDNA 3 ini udah lebih siap untuk dipakai 3D dibandingin Radeon yang dulu-dulu lagi. Balik lagi ya, ini kenapa saya mention terus, karena memang RDNA 3 ini jauh lebih siap, atau bisa dibilang perkembangannya cukup oke dibandingin Radeon yang dulu kayak Radeon R7 series, R9 series, lalu naik ke Polaris. Sebelum Polaris saya lupa apa, RX 4300 series tuh ya. Yang dimana itu performa 3D-nya nggak sebagus RDNA 2 ataupun RDNA 3 sekarang. Itu yang ingin saya bahas gitu ya. Atau itu yang ingin saya sampaikan di video tersebut gitu ya. Jadi intinya 7700 XT ini hanya untuk contoh aja gitu ya, bahwa RDNA 3 ini sudah jauh lebih siap ya dibandingin arsitektur Radeon yang lama-lama. Namun perlu diingat juga bahwa Radeon itu masih belum sematang kubu sebelah, dan itu yang bisa dibilang timbulnya kritik di video yang saya kemarin gitu ya, karena saya cara nggak langsung nggak mention gitu ya, nggak mention hal tersebut, walaupun ya kalian bisa tonton video ini gitu ya. Walaupun begitu, untuk kebutuhan profesional Radeon mungkin masih sedikit ketinggalan gitu ya. Ya walaupun ini saya beralasan bla 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 gitu ya, tapi ini balik lagi salah saya sendiri, karena waktu itu saya kurang teliti bahwa ada satu statement yang nggak sengaja saya cut dan saya lupa aja gitu, langsung saya upload dan udah aja gitu. Saya pikir oh udah beres gitu, udah aman. Ternyata ada beberapa statement yang saya kelupaan untuk dimasukin, karena ya ini balik lagi cuman alasan gitu ya. Saya ngeditnya di malam hari, dan padahal bisa aja gitu ya ngedit di siang hari, bagi waktu dengan baik. Tapi lagi-lagi saya ngerasanya lebih nyaman ngedit malam, padahal itu cuman kayak apa ya sebutannya, saya lupa. Nanti deh masukin ke sini. Oke, next saya jadi juga bahas soal RDNA 3 yang lebih siap untuk aplikasi 3D gitu ya. Lebih siap di sini konteksnya adalah bukan lebih siap dari kubu hijau gitu ya, jelas kalah kalau soal itu. Tapi lebih siap di sini adalah dibandingin lagi sama generasi-generasi yang lama gitu. RDNA 3 ini supportnya lebih baik, performanya lebih baik, dan meskipun belum sempurna gitu ya untuk pekerjaan-pekerjaan profesional yang berat-berat gitu ya, resolusi tinggi, sampelsnya banyak dan lain sebagainya, itu belum siap bisa dibilang Radeon ini. Tapi dibandingin lagi sama seri-seri sebelumnya, yaitu yang tadi gitu ya, sebelum 500 series, ini perkembangannya jauh lebih baik. Dan itulah salah satu kekurangan saya lagi, yaitu penekanan pada statement tersebut tuh ya kurang ditekankan atau kurang disampaikan dengan baik.
Jadinya balik lagi timbul beberapa mispersepsi bagi orang yang nonton video tersebut. Saya waktu itu cuman bahasnya RDNA 3 ini punya ray tracing yang dimana itu improvementnya cukup baik dibandingin RDNA 2. Lalu itu berpengaruh pada cycles dan itu berpengaruh pada AI. Di sini AI juga jadi bermasalah. Saya waktu itu ngetesnya Adobe AI, Adobe Lightroom gitu ya. Tapi secara nggak langsung ya, balik lagi ini simplifikasi saya, kesalahan atau kekurangan saya dalam mensimplifikasikan sebuah konten gitu ya, atau sebuah materi. Saya bilang waktu itu perform hampir 2 kali lebih cepat ya untuk Adobe AI Denoise, Adobe Lightroom atau Photoshop itu ada AI Denoise yang itu ngilangin noise pakai AI, dan saya bilang ini performanya 2 kali lebih cepat. Dan mungkin secara nggak langsung saya menyampaikan ini performa AI-nya lebih baik 2 kali lebih cepat dibandingin generasi sebelumnya. Dimana kalau soal AI sih ya, kita nggak bisa ngomongin soal performa doang, ada kompatibilitas, dimana Radeon ini kompatibilitasnya masih jauh di bawah kubu hijau. Dan ya itu balik lagi kekurangan saya dalam mensimplifikasikan dengan baik dan benar gitu ya. Radeon RX 7700 XT-nya ini perform lebih cepat ya. Lebih cepat 2 detik pada saat pemrosesan AI Denoise di Adobe Lightroom atau enggak Adobe Photoshop gitu ya, dibandingin RTX 4070 laptop. Oh ya, di video ini saya juga mau masukin review yang video sebelumnya ya. Saya potong, saya masukin video ini karena ya video tersebut nggak akan saya publish lagi karena saya takut dosa jariah juga. Jadi ya saya mau bahas dikit dulu soal Radeon RX 7700 XT-nya pada video berikut. Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC 12 GB panjang banget namanya ya. Memiliki desain yang cukup besar dengan bentuk yang bisa dibilang menurut saya nih ganteng banget gitu ya. Dilengkapi dengan sistem cooling WindForce yang terdiri dari kipas 90 mm, 7 heat pipes komposit, dan piringan tembaga besar yang langsung menyentuh GPU. Yang ini sangat efektif menjaga suhu GPU tetap adem. Dan bener aja saat saya tes untuk kebutuhan gaming juga, ini nggak nyentuh sampai 70 derajat gitu ya. Bayangin ini buat dipakai game yang berat. Desainnya ini menonjol ya, dengan tampilan yang menurut saya nggak terlalu agresif tapi tetap modern dan juga elegan. Dilengkapi dengan aksen RGB di tulisan Gigabyte di tengah ya, yang dapat kalian custom melalui Gigabyte Control Center. Selain itu ada juga tulisan Radeon di sebelahnya dan ada juga tulisan Gigabyte di setiap kipas 90 mm-nya. Lanjut, Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC 12 GB panjang banget namanya. Dilengkapi dengan metal backplate ya, yang ini bukan cuman untuk estetika doang gitu ya, tapi juga bikin GPU ini nggak gampang bengkok. Di bagian atas juga terdapat 2 power connector 1x6 plus 2x2 atau 2x8 pin power gampangnya gitu ya. Dengan TGP GPU ini ada pada 245 watt. Dan di bagian belakang ada 2 kali HDMI 2.1A dan 2 kali DisplayPort 2.1. Oke, kita akan bahas spesifikasi dari Radeon RX 7700 XT 12GB dari Gigabyte ini. Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC 12GB panjang banget namanya. Memiliki spek dasar yaitu 12GB GDDR6 192 bit dengan memori bandwidth di 432 GB per second. Dan untuk spesifikasi lengkapnya teman-teman bisa lihat pada tabel berikut gitu ya. Dan sebagai pembanding saya bandingkan juga dengan Radeon RX 6700 XT versi Reference Edition. GPU NAND-nya karena memiliki generasi yang lebih baru gitu ya, pakai Navi 32, shading unitsnya lebih banyak, hampir 1000 lebih banyak gitu ya. Lalu base clock-nya di sini lebih lambat dari 6700 XT, tapi ini tuh base clock-nya lebih tinggi dibandingin base clock dari versi reference-nya. Lebih tinggi sekitar 24%. Lalu game clock-nya di sini lebih rendah juga dari 6700 XT dan boost clock-nya di sini lebih tinggi dari 6700 XT. Dan memory clock-nya lebih tinggi ada pada 2250 MHz yang itu berpengaruh pada bandwidth yang lebih tinggi juga. Lalu untuk buswidth-nya dia 192 bit sama-sama lebarnya segitu gitu ya. VRAM-nya sama-sama 12GB pakai memori tab GDDR6. Lalu sama-sama pakai PCI Express generasi keempat kali 16 dan powernya 245 watt ya, lebih tinggi sedikit dan dia pakai 2x8 pin. Dibandingin si 6700 XT pakainya 1x6 pin plus 1x8 pin dan sama-sama DX12 Ultimate. Dan di sini untuk fitur yang menarik di sini adalah dia udah support atau dia itu udah pakai teknologi Ray Tracing Core atau RT Core generasi kedua. Oke, selain review desainnya saya juga mau bahas sedikit soal benchmarknya. Let's go. Oke, seperti biasa yang pertama ada 3D Mark series. Di sini ada 3D Mark Firestrike, Timespy, Steel Nomad dan juga Steel Nomad Lite. Dan tentu saja si 7700 XT-nya ini paling kencang di antara VGA card yang telah saya coba sebelumnya. Dan peningkatannya itu sekitar 20% ya untuk DX11 dan juga DX12 atau Firestrike dan juga Timespy.
dibanding generasi sebelumnya yaitu Radeon RX 6700 XT. Dan ini bisa dibilang menggambarkan performa sekitar 20% lebih kencang juga ya untuk pekerjaan grafis maupun untuk gaming. Jika dibandingin sama si generasi sebelumnya lagi gitu ya, si 5700 XT, performanya bahkan melonjak gitu ya, meningkat mencapai lebih dari 60%. Lalu 3D Mark Steel Nomad juga sama gitu ya. Si 7700 XT-nya ini meningkat sekitar 34% untuk 3D Mark Steel Nomad dan juga 31% untuk 3D Mark Steel Nomad Lite. Dan kalau dibandingin sama generasi sebelumnya lagi yaitu si 5700 XT-nya itu melonjak sekitar 52% ya untuk 3D Mark Steel Nomad dan hampir 2 kali lipat di 3D Mark Steel Nomad Lite. Jadi secara keseluruhan sih 7700 XT-nya ini mantep banget gitu ya kalau dibandingin sama generasi sebelumnya, bahkan 2 generasi sebelumnya. Nah, tadi kan cuman benchmark sintetis aja gitu ya. Gimana kalau benchmark productivity seperti video editing dan juga untuk Blender? Yang pertama ada Adobe Premiere Pro resolusi Full HD gitu ya. Video encoding lebih tepatnya pakai OpenCL. Di sini ada frame rate 30 fps dan juga frame rate 60 fps, sama dengan 4K juga ada 30 fps dan juga 60 fps. Dan tentu saja Radeon RX 7700 XT-nya ini paling kencang ya di antara yang lain gitu ya. Walaupun begitu, mohon maaf teman-teman, performa si 7700 XT-nya ini nggak bisa dimaksimalkan karena keterbatasan CPU saya yaitu Ryzen 5 4500 yang jadi mengganggu performa maksimal dari si 7700 XT-nya di sini untuk beberapa skenario. Contohnya di skenario 4K gitu ya, 4K ke atas gitu ya, yang bikin performa RX 7700 XT-nya ini sedikit tertahan. Walaupun begitu, performanya di sini paling kencang dibandingin VGA card yang telah saya tes sebelumnya. Next, kita coba render Blender menggunakan cycles di sini pakai akselerasi HIP dan juga HIP RT gitu ya, tergantung kompatibilitas di sini gitu ya. Radeon RX 7700 XT-nya ini ya paling kencang tentu saja dibandingin GPU yang telah saya tes sebelumnya gitu ya. Contohnya pada pengujian BMW dan juga BMW menggunakan HIP RT gitu ya, mencatatkan waktu render paling cepat yaitu membutuhkan waktu hanya 22 detik untuk HIP dan juga 16 detik untuk HIP RT atau pakai ray tracing di sini gitu ya. Performa VGA itu bisa lebih kencang dari generasi sebelumnya ya udah jelas gitu ya, karena arsitektur GPU yang lebih baru, yang dimana punya ray tracing generasi yang lebih baru, yang dimana itu meningkatkan efisiensi render terutama untuk proyek-proyek atau render-render yang berat-berat gitu ya, seperti Classroom HIP RT. Perbandingannya cukup lumayan kerasa gitu ya pada Radeon RX 6700 XT dan juga Radeon 7700 XT. Next yaitu ada Adobe Lightroom ataupun Adobe Photoshop gitu ya, atau kamera raw filter lebih tepatnya, menggunakan AI denoise di sini ya untuk menghilangkan noise pada foto menggunakan AI. Di sini ya teman-teman bisa lihat gitu ya perbandingannya untuk si 7700 XT-nya ini paling kencang ada pada 6 detik aja dibandingin generasi sebelumnya itu 6700 XT ada pada 10 detik. Hampir 2 kali lebih kencang dari generasi sebelumnya. Yang itu berarti ray tracing generasi yang lebih baru ini sangat membantu untuk tugas-tugas AI seperti ini. Dan sebagai bonus aja, fun fact gitu ya teman-teman, Radeon RX 7700 XT-nya ini perform lebih cepat ya. Lebih cepat 2 detik pada saat pemrosesan AI denoise di Adobe Lightroom atau nggak Adobe Photoshop gitu ya, dibandingin RTX 4070 laptop. Oke, next yaitu benchmark yang kalian suka, ada benchmark gaming di sini gitu ya. Pertama ada GTA 5 dulu, game yang paling banyak dipakai buat benchmark di sini, tapi mohon maaf lagi teman-teman, CPU saya tuh agak bottleneck gitu ya untuk main game GTA 5 juga di resolusi 768p, render scale 1,5 atau sekitar 1080p. Di sini dia hanya mampu render rata-rata di 87 fps gitu ya. Selisihnya dikit sama si Radeon RX 6700 XT gitu ya. Yang ini karena ya lagi-lagi CPU saya tuh single core performance-nya nggak terlalu kenceng untuk bisa render lebih cepat lagi gitu ya, disandingin sama Radeon RX 7700 XT. Next untuk PUBG Steam juga di sini gitu ya, perbedaannya hanya 9 fps untuk rata-ratanya, yang dimana PUBG Steam juga butuh single core performance dan juga L3 cache yang besar pada CPU untuk menghasilkan fps yang tumpah-tumpah. Jadi di sini lagi-lagi mohon maaf saya nggak bisa menunjukkan performa maksimal dari si 7700 XT-nya. Next untuk Shadow of the Tomb Raider di sini cukup kerasa perbedaannya antara 6700 XT dengan 7700 XT pada saat pakai ray tracing ultra. Yang ini membuktikan bahwa ray tracing
tracing generasi kedua ini improvementnya sangat kerasa gitu ya. Perbedaan FPS-nya rata-ratanya ada pada 20 FPS gitu ya. Vega ini mampu nge-benchmark Shadow of the Tomb Raider gitu ya, dengan rata-rata 105 FPS di resolusi 768p, preset Ultra dan pakai Ray Tracing Ultra. Di preset Ultra dan juga pakai Ray Tracing Ultra gitu ya, dibandingin generasi sebelumnya yang ada cuman pada 86 FPS aja. Dan di situ juga terlihat perbedaan performa pada saat pakai Ray Tracing dan tidak gitu ya. Hanya sekitar 6 FPS aja gitu ya perbedaannya. Yang ini membuktikan bahwa Ray Tracing Core generasi kedua ini sudah cukup mantap untuk bermain game menggunakan Ray Tracing tanpa mengorbankan FPS yang banyak. Next ada game yang lagi rame yaitu Black Myth Wukong di situ ya. Itu cukup berat ya bisa dibilang, tapi si 7700 XT-nya ini paling playable gitu ya untuk main game Black Myth Wukong gitu ya di ray tracing very high. Di situ dapat rata-rata di 35 FPS, sedangkan si adik-adiknya cuma di 20-an FPS, bahkan ada yang nggak bisa ray tracing juga gitu ya. Dan di sini paling kencang juga kalau tanpa ray tracing bisa dapat 141 FPS coy. Ini kencang banget. Next ada Cyberpunk, di sini pakai path tracing tapi FSR off gitu ya. Dan resolusinya 768p, lagi-lagi mohon maaf teman-teman karena saya nggak punya monitor 1080p ataupun 1440p gitu ya. Karena path tracing ini cukup baru dan juga berat gitu ya, jadi dia hanya mampu ngerender rata-ratanya di 16 FPS. Tapi perkenalkan ada FSR, dan walaupun hanya menggunakan FSR quality, di situ udah dapat rata-rata di 31 FPS ya. Ini sangat membantu untuk menjalankan Cyberpunk menggunakan path tracing, dimana path tracing ini jauh lebih realistis daripada ray tracing. Dan kalau pakai ray tracing medium aja gitu ya, pakai FSR quality, di situ rata-ratanya ada pada 59 FPS atau ya 60 FPS-an di resolusi Full HD. Loh, kok bisa bang di resolusi Full HD ya? Teman-teman bisa lihat ini proses saya menggunakan resolusi Full HD di Cyberpunk gitu ya, agak sedikit tersiksa dikit gitu ya. Oke, kita ke penjelasan tambahan. Di sini saya mau bahas tentang GPU temperatur gitu ya. Pada saat bermain PUBG Steam rata-ratanya cuma 60 derajat Celcius gitu ya. Ini bisa sedingin itu karena GPU ini punya 3 fan gitu ya. 3 fan WindForce 90 mm gitu ya. Dimana 3 fan itu di atas segalanya gitu ya dibandingin 2 fan GPU. Lalu untuk GPU power di sini paling boros juga sih ya, si 7700 XT-nya di sini. Rata-rata GPU powernya ada pada 135 watt. Dan kalau kalian lihat grafik berikut sih ya, semuanya bisa dibilang fluktuatif dan ya rata-rata ini nggak bisa mencerminkan konsumsi daya dari sebuah GPU. Lalu saat bermain PUBG juga rata-rata VRAM yang digunakan untuk main PUBG di 768p render scale 120% atau hampir 1080p gitu ya. Rata-ratanya ada pada 5 GB-an. Dan untuk core clocknya di situ konstan di 2,5 GHz-an lebih dikit gitu ya, sesuai dengan boost clock pada spesifikasi Radeon RX 7700 XT dari Gigabyte ini. Tapi karena PUBG terlalu ringan untuk GPU ini, saya coba untuk main Wukong di sini. VRAM-nya walaupun main di 768p, dia udah kepakai 7-8 GB gitu ya. Ini cuman 768p, bayangin gitu ya. Dan untuk GPU powernya paling boros juga pada saat main Wukong, ada pada 200 wattan. Oke, tadi benchmark dan juga review, dan ya ada yang saya potong yaitu soal pengalaman saya pakai 3D, aplikasi 3D seperti Blender dan juga Lumion, dimana itu banyak timbul mispersepsi akibat dari saya gitu ya, akibat dari saya yang menjelaskan dengan cara yang kurang tepat. Jadi ya kita bahas aja sekarang gitu ya. Ada beberapa statement saya di sini yang cukup kontroversial ya. Oke, ini dia. Saya ngomong ini bisa pak, bisa 3D, bisa dipakai aplikasi 3D, nggak kayak yang dulu tuh, maksudnya RX 500 series ke bawah yang dimana itu udah nggak support Blender versi terbaru. Bisa pak, bisa dipakai buat 3D gitu ya, nggak kayak sih yang dulu Radeon RX 500 series tuh ya, ada banyak masalah driver, bahkan yang sekarang aja dia udah nggak support Blender gitu ya. Ya, di statement tersebut sebenarnya udah menjelaskan bahwa ini bisa dipakai buat 3D. Salah satu aplikasi 3D-nya yaitu Blender. Ini udah nggak kayak dulu lagi, nggak kayak RX 500 series yang dimana itu banyak masalah, rendernya lama, dan sekarang bahkan udah nggak support Blender versi terbaru. Oke, tapi yang bikin kontroversial adalah penjelasan ini tuh jadi menjalar kemana-mana gitu, terlalu general kalau saya ucapkan cuman kayak tadi gitu ya. Saya ngomong bisa buat 3D, pasti ya jadinya ada yang komen gitu. Ya bisa sih bisa, tapi kan performanya nggak sekencang kubu sebelah gitu. Ya itu salah satunya gitu ya. Niatnya sih saya pengen jelasin aja ini udah bisa dipakai 3D, nggak kayak Radeon yang dulu-dulu gitu ya, tapi jadi menjalar ke kubu sebelah. Dan ya itu karena mungkin penjelasan saya yang kurang lebih detail lagi dan kurang benar dalam pensimplifikasian sebuah
konten atau materi. Balik lagi gitu ya, itu inti atau permasalahan yang saya hadapi di video tersebut. Lalu saya juga ngomong yang ini bisa dibilang kayaknya bisa jadi kontroversial banget nanti ke depannya kalau video tersebut tuh masih saya nggak private. Ini menarik kalau dibandingin sama 4070 polos. Intinya VGA card ini tuh jadi menarik kalau kalian bandinginnya sama si 4070 polos ya, dari harga maupun performanya. Dalam hal raw performance di gaming gitu ya, si 7700 XT ini dah. VGA ini tuh hampir mendekati performa 4070, bahkan mampu mengungguli 4060 Ti 8GB ya dalam berbagai game pada resolusi 1440p, baik nyalain ray tracing maupun tidak. Yang ini tuh menjadikannya pilihan yang lebih menarik gitu ya bagi para gamer yang menginginkan performa yang tinggi untuk kebutuhan gaming. Walaupun konteksnya di sini adalah performa gamingnya. Performa gamingnya ini menarik karena bisa hampir mendekati 4070 dengan harga yang cukup jauh di bawah 4070. Di sini kita nggak bahas 3D. Kenapa nggak bahas 3D? Karena ya balik lagi, kubu hijau pasti lebih unggul daripada Radeon, dan balik lagi juga di sini adalah video pengalaman saya menggunakan aplikasi Blender gitu, pengalaman, dan juga ini balik lagi ke tujuan awal tadi, yaitu untuk beberapa kalangan user seperti pelajar. Ya intinya balik lagi ke tujuan awal tadi, cuman ya saya bilangnya kurang lebih lengkap lagi gitu. Saya hanya bilang menarik kalau dibandingin sama 4070 polos karena performa gamingnya hampir mendekati 4070 polos, dan itu lagi bahas di video yang 3D. Nanti orang-orang mikirnya langsung ke 3D gitu. Ya lagi-lagi harusnya saya lebih jelasin lebih detail lagi statement tersebut tuh maksudnya apa. Dan ada lagi kesalahan saya selanjutnya, yaitu saya hanya mention dikit soal profesional yang bilang Radeon tuh nggak cocok. Pada arsitektur RDNA 3-nya ini menunjukkan peningkatan yang mantep gitu ya berkat adanya ray tracing tadi gitu ya di aplikasi Blender. Meskipun banyak yang bilang juga untuk kebutuhan profesional, dan banyak profesional yang bilang gitu ya 6000 series ataupun Radeon 7000 series gitu ya nggak cocok buat dipakai 3D. Cocoknya lebih ke VGA hard gaming banget gitu ya karena memiliki FPS per dolar yang lebih baik daripada si kubu hijau. Ini fatal banget ya. Ini saya ngerasa ini fatal banget karena saya nggak ngejelasin lebih detail. Saya cuman mention ini. Meskipun profesional bilang ini nggak cocok, tapi saya ini ngerasa nggak ada masalah. Ini cukup kontroversial gitu ya. Dimana sudah jelas gitu ya Radeon itu untuk kebutuhan profesional, terutama untuk 3D, untuk sekarang masih belum sanggup mengalahkan kubu sebelah. Tapi saya malah bilang saya nggak ada masalah selama pakai Radeon untuk aplikasi Blender. Boom. Timbullah beberapa komen yang ya bisa dibilang mengkritik saya, dan saya terima baik-baik. Ya saya mau cerita dikit, sebenarnya saya suka aja gitu kalau ada kritik yang apa ya, sebenarnya nggak tahu, kayak seneng aja. Kayak gini deh contohnya, saya nggak bisa jelasin ya, intinya kritik yang bener-bener jadi paham soal yang sebelumnya nggak saya tahu gitu, dan penyampaian kritik tersebut tuh disampaikan dengan halus dan baik. Itu saya suka banget, dan nggak tahu kenapa jadinya saya pengen pin aja kritik tersebut supaya teman-teman yang nonton video tersebut gitu ya, seperti ada video yang lama kalau saya pin juga beberapa kritik gitu ya, supaya yang nonton juga tahu ada yang kurang gitu ya di video saya tersebut. Kamera saya mati. Ya itu yang saya suka gitu ya dari sebuah kritik yang teman-teman sampaikan. Terima kasih yang udah ngekritik gitu ya, dan juga ngasih saran ke channel Pemula IT ini. Ya walaupun tiap orang juga beda-beda gitu ya penyampaian kritiknya, saya hargain kritik tersebut, dan terima kasih banyak lagi buat teman-teman yang ngasih kritik dan saran ke channel ini agar terus berkembang. Kita balik lagi ke yang tadi. Ini dia, saya bilang kan saya pribadi lancar buat dipakai gitu ya, nggak ada kendala seperti Radeon jadul. Pokoknya saya hanya bilang ini saya hanya nyobain di 1080p. Tapi saya nggak mention juga ini hanya untuk 3D modeling simple, hanya untuk belajar, dan hanya untuk dipakai efek-efek yang mungkin ringan yang biasanya ada di materi perkuliahan atau ada di materi anak-anak SMK atau SMA atau di YouTube gitu ya, yang dasar-dasar banget. Dan saya nggak ada kendala soal itu, tapi karena penjelasan saya kurang lengkap, jadinya mikir ini Radeon sama sekali nggak ada kendala buat dipakai Blender gitu. Padahal maksud saya tuh untuk dipakai belajar dan untuk dipakai hal-hal dasar. Pengalaman pribadi saat saya pakai juga nggak ada masalah. Tapi karena penjelasan yang kurang lengkap jadinya timbul mispersepsi lagi, dan ya lagi-lagi salah saya lagi. Dan mungkin ini salah satu hal yang perlu saya perbaiki ke depannya, dimana saya ini kurang, kalau dibilang kurang sih, saya ini kurang punya banyak sampel. Mungkin lebih tepatnya saya kurang mendalami tiap sampel. Gini deh, misalnya saya dulu punya GT 630, terus saya pernah pakai yang teman 1060, pakai 2070 Super, pakai apa lagi ya kalau dari kubu hijau tuh 1050 Ti punya temen, ya walaupun punya orang semua bukan punya pribadi gitu ya. Kalau laptop sih 3050 temen, 3060 apalagi ya, pokoknya banyak kubu hijau. Lalu saya nyoba kubu merah buat dipakai pribadi.
dulu saya pakainya pribadinya tuh pakai GT630 dan juga RX 580. Dan saya merasakan peningkatan performa yang luar biasa, baik untuk gaming, 3D, encoding video, dan ya itu karena saya nggak pernah terjadi masalah. Saya nganggep ya udah, ini Radeon yang baru ini udah nggak ada masalah sama sekali gitu. Saya coba di Radeon ternyata hampir sama aja gitu ya, atau bisa bilang sama aja gitu, saya nggak ngerasain kendala. Dan ya itu balik lagi, saya ngomong sama aja tuh yang bikin kontroversial lagi. Dan saat saya coba sih ya, bisa dibilang nggak ada bedanya gitu ya sama si kubu sebelah. Nggak ada masalah, rendernya cepet, viewport lancar gitu ya, preview pakai Cycles juga lancar. Dan ini sama sekali nggak ada kendala, dan ini sangat membantu gitu ya untuk meningkatkan skill saya. Jadi sama aja di sini karena balik lagi saya ngetesnya hanya untuk dasar-dasar aja. Nggak ada perbedaan gitu, sama-sama kenceng, sama-sama lancar dibanding kubu sebelah, dibanding mirip dengan kubu sebelah gitu. Dan ya karena itu timbul pemikiran bahwa oh jadi Radeon tuh sama banget kayak kubu sebelah ya, jadi otomatis buat pekerjaan profesional sama juga dong, perasaan nggak kayak gitu deh. Nah ya agak muter-muter, tapi timbulnya persepsi tersebut balik lagi karena kurangnya penjelasan atau penyampaian yang lebih baik pada video tersebut. Semua ini terjadi karena kesalahan atau kelemahan atau kekurangan saya pribadi dalam menyampaikan informasi pada video tersebut. Saya mengakui gitu ya bahwa video tersebut tuh kurang jelas dalam menyampaikan bahwa Radeon tuh sebenarnya untuk 3D udah memiliki peningkatan yang signifikan dibandingin generasi yang Polaris ke bawah, RX 500 ke bawah. Penekanan pada hal tersebut tuh kurang disampaikan dengan baik, kurang ditekankan dengan baik, sehingga timbul beberapa mispersepsi yang terjadi pada video tersebut gitu. Dan permasalahan kemarin itu sangat menjadi pelajaran yang besar, pelajaran yang sangat berharga buat saya dan channel ini ke depannya, supaya bisa menyampaikan pesan dengan lebih baik lagi, tujuan video lebih baik lagi. Sebagai penutup, kesimpulannya gimana ya? Tadi saya baca dulu yang chapter-chapter sebelumnya deh. Oke, intinya ya teman-teman, kesimpulan dari video tersebut ya, kita belum masuk ke kesimpulan sekarang. Kesimpulan dari video yang kemarin itu, saya ingin menekankan bahwa pemilihan GPU itu kembali lagi ke kebutuhan atau anggaran gitu ya, karena balik lagi itu duit punya teman-teman gitu, dan decision atau pemilihan hardware PC itu balik lagi ke teman-teman, sesuaikan dengan kebutuhan dan budget teman-teman. Pada video tersebut saya ingin menyampaikan bahwa jika tujuan utama teman-teman adalah untuk main game dengan FPS yang tumpah-tumpah dengan anggaran yang minim, Radeon bisa jadi solusi yang menarik. Tapi untuk secondary-nya atau sambil sampingannya atau belajarnya gitu ya, pengen dipakai buat video editing, buat 3D juga, itu Radeon bisa jadi solusi yang lebih menarik dibandingin kubu hijau. Tapi buat teman-teman yang ingin mengarah ke profesional, yang butuh spesifik buat software-software tertentu, yang dimana kubu hijau itu lebih diuntungkan, ya kalian pilih aja kubu hijau gitu. Kalaupun kalian budgetnya terbatas gitu, kalau kalian ingin fokus bener-bener di ranah 3D gitu, RTX 3050 gitu ya, walaupun dengan harga tersebut performa gamingnya bisa dibilang ampas, tapi fitur-fitur dan juga akselerasi kudanya itu sangat dibutuhkan buat beberapa software spesifik. Dan untuk saat ini lebih optimal untuk aplikasi-aplikasi seperti video editing atau aplikasi produktivitas lainnya. Jadi ya pada intinya Radeon bisa, tapi bukan untuk profesional, untuk belajar oke, untuk gaming mantap. Tapi untuk kubu hijau buat profesional oke, buat gaming kalau kelas atasnya oke, tapi harganya nggak oke. Kalau fokusnya ke ranah produktivitas seperti 3D atau video editing boleh pilih kubu hijau, tapi komprominya kalau budget terbatas dapatnya yang performa gamingnya kurang baik gitu. Pada intinya pesan tersebut yang ingin saya sampaikan. Dan ya saya salahnya lagi nggak mention gitu ya, bahwa ini tuh bukan berlaku di 7700 XT, ini berlaku di yang RDNA 2 juga termasuk 6600 tadi gitu. Itu saya nggak lupa disampaikan bisa-bisanya gitu ya. Lagi-lagi ini evaluasi yang sangat besar untuk saya pribadi. Jadi itu aja teman-teman ya. Saya mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton mungkin video ini sampai akhir, yang udah ngikutin channel Pemula IT sampai detik ini, sampai hampir 3000 subscriber. Saya enjoy buat konten, saya senang buat konten. Lagi pula hidup ini bukan kompetisi, walaupun saya sadar saya harus upgrade lagi atau harus lebih konsisten lagi dalam buat video, tapi sejauh ini saya enjoy aja untuk buat video. Hal yang sudah terjadi sebelumnya sangat bisa menjadi evaluasi buat channel Pemula IT ini untuk berkembang lebih lagi ke depannya. Saya sangat terbuka untuk saran dan kritik dari teman-teman gitu ya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subrek, nyalakan lonceng notifikasinya, like jika suka. Ya, panjang banget ya videonya. Sampai tadi kalau nggak salah harusnya udah 45 menit. Tapi kalau di-cut paling jadi 30 menitan. Ya, terima kasih yang udah ngikutin sampai akhir. Saya Jofar Gitra Putra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.